Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau kita mencermati berbagai berita tentang perang Rusia dan Ukraina, akhir-akhir ini semakin seru seru dan menarik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membacakan suatu berita yang dimuat di Babe hari ini tentang Jenderal Amerika Serikat di Azovstal, Ukraina ditangkap oleh militer Rusia. Dan nanti di berita ini semakin jelas tentang bagaimana keterlibatan Amerika Serikat dan NATO di membantu Ukraina. Jenderal-jenderalnya sudah ditangkap, dan yang terakhir ini yang sekarang ini ditangkap kemarin itu Jenderal Angkatan Laut, Jenderal Bintang 3 yang namanya Trevor Kadi. Sebentar kita akan bacakan berita ini dan bagaimana mereka mengoperasikan berbagai soal yang mengancam kehidupan umat manusia ternyata, dan mengancam terutama kedaulatan Rusia. Dan apa yang kita bicara sebelumnya semakin membenarkan apa yang kita bahas sebelumnya tentang bagaimana kejahatan Amerika dan NATO di dunia internasional selama ini, dan sekarang diungkap habis oleh Rusia. Saudara sekalian, baiklah kita bacakan berita yang ditulis yang dimuat di Babe hari ini, yaitu berkaitan dengan masalah peristiwa penangkapan Jenderal Amerika di Mariupol maupun pembebasan para tentara yang menyerah di Azovstal. Tapi tulisan itu khusus tentang berita tentang bagaimana jenderal-jenderal ini terlibat, Amerika dan NATO terlibat jauh membantu Ukraina dan juga melakukan banyak hal yang dianggap sebagai kejahatan terorganisir yang dimainkan oleh Amerika dan NATO. Baiklah kita bacakan, saudara-saudara sekalian. Militer Federasi Rusia menangkap Jenderal Admiral Erik Thor Olson dari Amerika Serikat saat keluar dari bunker bawah tanah bersama teroris resimen Azov di pabrik baja Azovstal, Mariupol, Donbas, Ukraina Timur, Rabu 17 Mei 2022. Erik Thor Olson ditangkap menyusul Jenderal Trevor Kadi, Kanada, berasal dari Kanada, yang diciduk di lokasi yang sama saat keluar dari bunker bawah tanah Selasa 3 Mei 2022. Trevor Kadi sudah diangkut ke Moskow, sedangkan Erik Thor Olson sudah diterbangkan ke Moskow Rabu pagi 17 Mei 2022. Kepastian penangkapan Erik Thor Olson diunggah di akun YouTube Earl Grey TV dan seterusnya. Sudah tersebar luas di Indonesia sejak Rabu siang 18 Mei 2022. Foto di akun Early Grey TV YouTube BK7 JYBJX78 memperlihatkan saat Erik T. Olson dikawal ketat militer Rusia bersenjata lengkap bertulis huruf Z di baju rompi depan belakang, berjalan menggunakan jaket, celana panjang dan topi coklat kusam karena lebih dari 80 hari berada di bunker bawah tanah dengan fasilitas terbatas di Azovstal. Kamis 21 April 2022, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melapor Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin bahwa seluruh kawasan bunker bawah tanah di pabrik baja bawah tanah di Azovstal, Mariupol sepenuhnya dikepung. Vladimir Putin menginstruksikan tidak boleh diserbu, tapi tutup semua akses pihak yang tidak berkepentingan masuk atau keluar dari bunker bawah tanah agar jenis binatang kecil seperti lalat atau fly sekalipun tidak boleh lolos.
Vladimir Putin sepertinya sejak awal memperkirakan ada aset intelijen paling berharga yang bersembunyi di bunker bawah di Azovstal sejak diumumkan operasi militer khusus di Ukraina Timur 24 Februari 2022. Saat jedah kemanusiaan dilakukan selama 2 hari, 2-3 Mei 2022, agar memberi kesempatan kepada warga sipil di dalam terowongan dievakuasi, Rusia tangkap Jenderal Travel Kadi, Kanada, saat menyamar sebagai masyarakat biasa ketika keluar dari pintu bunker Selasa 3 Mei 2022. Jenderal Trevor Kadi ditangkap karena tidak bisa menggunakan bahasa Rusia, padahal kawasan Mariupol, Donbas mayoritas warga Ukraina penutur bahasa Rusia yang banyak menjadi korban genosida kelompok teroris resimen Azov, Raid Sektor, Aidar, dan Don yang dipersenjatai dan dilatih North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Saat ditangkap Selasa 17 Mei 2022, Admiral Erik Thor Olson sudah pensiun sama dengan Jenderal Trevor Kadi yang sudah pensiun. Trevor Kadi saat ditangkap otoritas berwenang di Kanada menegaskan sudah pensiun dan dia terlibat kasus pelecehan seksual terhadap anggota militer Kanada berjenis kelamin perempuan. Akan menjadi mudah ditebak, Amerika Serikat akan menyebut nanti Erik Thor Olson sudah tidak lagi berdinas di lingkup militer. Laksamana Admiral Erik Thor Olson lahir di Tacoma, Amerika Serikat tahun 1951, pernah sebagai komandan ke-8 dan saat Komando Operasi Khusus Amerika Serikat di United States Special Operation Command. Admiral Erik T. Olson adalah Navy Sea, Air dan Land atau SEAL pertama yang diangkat menjadi Laksamana Bintang 3 dan Bintang 4, perwira Angkatan Laut pertama yang menjadi komandan kombatan USOCOM. Admiral Erik T. Olson adalah lulusan Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat dan Sekolah Pasca Sarjana Angkatan Laut. Admiral Erik T. Olson berpartisipasi dalam pertempuran Mogadishu pada tahun 1993. Erik T. Olson lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1973 dan menyelesaikan pelatihan Sea, Air, dan Land pada tahun 1974. Selama 2 dekade berikutnya, Erik T. Olson bertugas di berbagai tugas militer, banyak diantaranya di luar negeri hingga tahun 1994. Ketika ia menjadi komandan grup pengembangan peperangan khusus Amerika Angkatan Laut, sebuah unit kontra terorisme Amerika. Erik T. Olson dipromosikan lagi pada tahun 1919 ketika ia mengambil alih komando perang khusus Angkatan Laut di Coronado, California. Erik T. Olson mengambil alih tugasnya saat ini pada 9 Juli 2007. Katy Perry, pakar pemasaran media sosial dan internet, menulis buku. Dalam salah satu kesempatan tatap muka dengan Erik T. Olson mengatakan, "Saya senang menghadiri Laksamana Erik Thor Olson, Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat." Salah satu pertanyaan yang diajukan berpusat sekitar bagaimana mereka menghadapi media sosial dan serangan siber. Dia menunjukkan bahwa serangan cyber adalah masalah yang tidak mampu mereka tangani. Penangkapan Erik T. Olson di luar perkiraan karena sebelumnya media berbahasa Rusia sama sekali tidak mengungkap manusia yang satu ini terlibat dalam proyek kriminal Amerika Serikat di Ukraina untuk destabilisasi Rusia. Karena sebelumnya di samping Jenderal Trevor Kadi dari Kanada, 3 jenderal senior Amerika Serikat, Jenderal Roger Cloutier, Jenderal Paulus Gray, dan Jenderal Terry Wolf terlibat dalam proyek laboratorium biologi militer Amerika Serikat dan NATO yang melakukan eksperimen kriminal. Rusia pada Rabu 11 Mei 2022 menyebut laboratorium biologi produksi senjata pemusnah massal milik Amerika Serikat dan NATO melanggar pasal 5 dan 6 Bacteriological atau Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)
tahun 1996 dan sudah disampaikan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat untuk memulai penyelidikan Jumat 13 Mei 2022. Komandan Pasukan Perlindungan Radiasi Kimia dan Biologi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Letnan Jenderal Igor Kirillov di Moskow Rabu 11 Mei 2022 diperkuat temuan dasar petisi Isaev Mykolaiv Sisovic di Kiev, Ukraina pada 20 Desember 2021 membuktikan bahwa laboratorium biologi militer Amerika Serikat dan NATO di Ukraina sebagai eksperimen kriminal, diantaranya penyebab penularan coronavirus di SARS atau COVID-19, tuberkulosis TBC, human immunodeficiency virus atau HIV, dan flu babi Afrika atau African swine fever (ASF). Seseorang yang dinyatakan positif HIV otomatis kemudian pasti mengidap AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. Immunodeficiency syndrome atau AIDS, karena sampai sekarang belum ditemukan obat penangkalnya. Letnan Jenderal Igor Kirillov di Moskow Rabu 11 Mei 2022 dalam briefing on the result of the analysis of document relate to the military biological activities of the United States of the territory of Ukraine, menyampaikan 13 poin penting sebagai berikut. Pertama, sebuah operasi militer khusus the rear of the armed forces of the Russian Federation memungkinkan untuk menghentikan eksperimen kriminal terhadap warga sipil Ukraina. Kedua, Ukraina adalah tempat pengujian barat untuk pengembangan komponen senjata biologis dan pengujian sampel obat-obatan baru. Ketiga, Kementerian Pertahanan Rusia memiliki informasi tentang eksperimen Pentagon terhadap warga Ukraina di rumah sakit jiwa dekat Kharkov. Keempat, Amerika Serikat berusaha menyembunyikan partisipasinya dalam eksperimen biologi pada pasien di rumah sakit jiwa di Ukraina. Kelima, uang palsu yang didistribusikan pada tahun 2020 di Luhansk, Puper Republic atau LPR, terinfeksi strain tuberkulosis yang resisten terhadap obat anti-tuberkulosis. Keenam, pengumpulan biomaterial dari Ukraina oleh ahli epidemiologi dari Institut Bundeswehr menegaskan fokus penelitian militer di Ukraina. Ketujuh, informasi yang tersedia untuk Kementerian Pertahanan Rusia menginformasi pelaksanaan program biologi militer ofensif Amerika Serikat di Ukraina. Kedelapan, para ideolog aktivis biologis militer Amerika Serikat di Ukraina adalah para pemimpin Partai Demokrat. Kesembilan, Pfizer, Moderna, Merck, dan perusahaan farmasi lainnya terlibat dalam aktivitas biologi militer Amerika Serikat di Ukraina. Kesepuluh, proyek biologis militer di wilayah Ukraina selain Amerika Serikat sedang dilaksanakan oleh Jerman dan Polandia. Kesebelas, spesialis Amerika Serikat sedang menguji obat baru yang melewati standar keamanan internasional, mengurangi biaya penelitian. Kedua belas, instansi pemerintah Ukraina instansi pemerintah Ukraina terlibat dalam aktivitas biologi militer di negara tersebut bersama dengan kontraktor Pentagon. Ke-13, pada akhir April 2022, 10 unmanned aerial vehicle atau UAV lagi ditemukan di wilayah Kakhovka, dilengkapi dengan wadah dan peralatan untuk penyemprotan bioresep. Keterlibatan 4 jenderal NATO dalam pengembangan laboratorium senjata biologi di Ukraina mempertegas pernyataan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin ketika mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina Timur
Kamis 24 Februari 2022 bahwa langkah itu diambil untuk menyelamatkan warga Rusia dari potensi ancaman serius di masa mendatang. Dirilis, saya ulangi, Telegrafino Agentstvo Sovietskого Soyuza, TASS, Russian News Agency, beberapa kali Russian Agency, kemudian Fast Like Russian Newsletter dan RIA Novosti beberapa kali mengutip juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Mayor Jenderal Igor Kanasenko, di sejumlah kota di Ukraina ditemukan laboratorium biologi digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluarkan dekret 24 Maret 2021 yang menyatakan perang dengan Rusia untuk merebut Crimea dan membasmi warga Ukraina penutur bahasa Rusia di Donetsk People Republic atau DPR dan Luhansk People Republic atau LPR, Jenderal Roger Klotter, Jenderal Paulus Gray, Jenderal Terry Wolf, dan Jenderal Trevor Kadi lebih banyak berada di kawasan Azovstal. Jelas sekali lewat memperkuat militer Ukraina, tujuan NATO adalah destabilisasi Rusia. NATO terlibat melatih dan mempersenjatai jaringan separatis Stepan Bandera, Organization of Ukrainian Nationalist Stepan Bandera atau OUN-B, kelompok neonazi yang sekarang bermetamorfosis menjadi kelompok teroris yang dilarang di Rusia, yaitu Azov, Reich Sektor, Aidar, dan Don, kelak dijadikan andalan di garis depan saat perang terbuka dengan Rusia. Jaringan OUN-B dibesarkan yang bermetamorfosa dalam bentuk jaringan teroris bersama NATO melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang sejak tahun 2008 selalu diprotes Rusia karena ancaman terhadap kedaulatan tapi tidak diperdulikan. Apalagi Ukraina sebagai bagian dari 15 negara pecahan Uni Soviet Socialist Republic sejak tanggal 25 Desember 1991 terus dibujuk menjadi anggota NATO, sehingga Rusia melakukan langkah antisipasi melalui operasi militer khusus. Koordinasi para petinggi NATO, Jenderal Roger Klotter, Jenderal Paulus Gray, Jenderal Terry Wolf, Jenderal Admiral Erik Thor Olsson, dan Jenderal Trevor Kadi di Azovstal, Mariupol terus ditingkatkan setelah militer Ukraina dan resimen Azov gencar melakukan tembakan artileri ke pemukiman warga Ukraina penutur bahasa Rusia di Donbas Timur sejak 16 Februari 2022. Fakta ini memperkuat analisa Kolonel Purnawirawan Jacques Baud, mantan intelijen strategis Swiss, spesialis di negara-negara Eropa Timur, dalam Sign of the Times Sabtu 2 April 2022 dengan judul Retired Swiss Military Intelligence Officer. It is possible to actually know what has been and is going on in Ukraine, bahwa Rusia bertujuan menyelamatkan warga Ukraina penutur bahasa Rusia di sektor timur. Menurut mantan karyawan pabrik Azovstal yang meninggalkan kompleks di sepanjang koridor kemanusiaan, militer Ukraina sering berbicara tentang kehadiran di ruang bawah tanah seorang jenderal berpangkat tinggi tentara barat yang selalu berhubungan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jenderal Roger Klotter, Jenderal Paulus Gray, Jenderal Terry Wolf, Jenderal Erik Olsson, dan Jenderal Trevor Kadi disebut melakukan koordinasi langsung dengan pihak Ukraina dan tim-tim ahli biologi dari negara anggota NATO dalam pengembangan laboratorium biologi. Kemudian 4 jenderal ini telah melatih tentara Ukraina di beberapa tempat pelatihan sejak 2015 yang tersebar dari mereka termasuk tempat pelatihan Yovorovsky dan pusat pelatihan Jitomir dihancurkan rudal jelajah Angkatan Udara Rusia.
Namun pada tahun 2021 instruktur Amerika, Kanada, Prancis, Swiss berhasil melatih sekitar 30 batalion angkatan bersenjata Ukraina dan batalion nasional ini sekitar 15.000 orang. 5 jenderal NATO setelah Admiral Erik Thor Olson, kendati tugas utama mereka melatih militer Ukraina untuk persiapan perang melawan Rusia, tapi bertanggung jawab langsung secara hierarkis terhadap sampai sejauh mana pengembangan senjata biologi di sejumlah laboratorium biologi yang dikirim menjadi senjata pamungkas ketika perang terbuka dengan Rusia. Kebanyakan dari mereka, menurut mantan instruktur Amerika United States Navy SEAL Sersan Simon Tupper, diajarkan taktik perang gabungan, taktik sabotase, taktik spionase berdasarkan pengalaman tentara Amerika Serikat dan Kanada dalam konflik besar baru-baru ini, dimulai dengan perang Vietnam. Sebagai contoh, Tupper Simon mengutip pensiunan Jenderal Angkatan Darat Terry Wolf yang dibawa oleh Washington untuk bekerja mengordinasikan pasukan militer ke Ukraina. Jika seorang pensiun jenderal telah ditugaskan untuk operasi logistik yang kompleks dengan beberapa tingkat kerahasiaan, maka militer barat lainnya mungkin terlibat dalam proses yang lebih serius. Ada banyak perwira tinggi NATO berada di ruang bawah tanah pabrik baja Azovstal dan tidak semuanya dikenal luas karena pernyataan mereka menghindari konferensi pers dan secara umum adalah orang-orang non-publik. Saat ini setidaknya 4 perwira tinggi Angkatan Darat Amerika Serikat diketahui telah terlibat dalam mengatur permusuhan di Ukraina atau membantu tentara Ukraina. Yang pertama terlihat adalah Jenderal Roger Klauter, JR, sebelum peristiwa di Ukraina memimpin Komando Darat Gabungan di Izmir, Turki, dan sering mengunjungi Nezalezhnaya untuk masalah pekerjaan. Secara khusus, Roger Klauter setelah operasi militer khusus Rusia ke Ukraina Timur sejak Kamis 24 Februari 2022, di mana pasukan Ukraina tidak berdaya lantas didiskreditkan dengan salah satu kesalahan terbesar dalam melatih tentara Ukraina karena menggunakan taktik Ukrainian Armed Forces dari operasi udara-darat yang dikembangkan Amerika Serikat berdasarkan senjata modern. Jenderal Roger Klauter dipersalahkan mengajarkan militer Ukraina terhadap sebuah taktik perang yang sudah ketinggalan zaman. Konsep pertahanan aktif dikembangkan kembali tahun 70-an dan difokuskan pada bentrokan kekuatan antara NATO dan Union Soviet Sosialis Republik di Eropa Timur. Akhir April 2022, Sekretaris Pers Komando Militer Donetsk People Republic Edward Basurin mengatakan seorang jenderal berpangkat tinggi Angkatan Darat Kanada berada di Azovstal tanpa menyebutkan namanya. Namun itu dikaitkan dengan Jenderal Trevor Kadi yang diduga melarikan diri dari Kanada karena tuduhan kejahatan seksual. Menurut Kementerian Pertahanan Kanada, kita lanjutkan. Menurut Kementerian Pertahanan Kanada, Trevor Kadi melarikan diri dari negara itu pada tanggal 5 April 2022. Akan tetapi itu hanya kamuflase dalam penugasan di daerah medan operasi bagi seorang petinggi militer, karena data lain menyebut Jenderal Trevor Kadi sudah berada di Azovstal sejak Januari 2022. Jenderal Trevor Kadi dibantu sejumlah kelompok instruktur Kanada mempersiapkan unit Garda Nasional Ukraina di suatu tempat di selatan negara itu dan mundur bersama dengan pasukan utama ke Azovstal, di mana mereka dikepung serangan udara dan data militer Rusia, tentara militer Rusia, kemudian bersembunyi di ruang bawah tanah Azovstal. Di Mariupol, Jenderal Trevor Kadi bertanggung jawab untuk komunikasi dan koordinasi antara unit batalion nasionalis dan tentara reguler, dan menurut beberapa laporan, karena kesalahannya, Komandan Brigade Marinir ke-36 Angkatan Laut Ukraina, Vladimir Baranyuk, yang ditemukan tewas dalam pertempuran melawan militer Rusia. Jenderal Paul Gray adalah salah satu dari mereka yang melatih personil Armed Forces di Ukraina di lapangan, atau APU ya. Sebelum pergi ke Ukraina, Paulus Gray bertugas di Divisi Lintas Udara
101 elit Amerika Serikat dan merupakan anggota perwira senior unit ini. Paulus Gray ke Mariupol lewat Afghanistan, Irak dan tidak mengindahkan rekomendasi untuk meninggalkan negara itu setelah dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Melalui usahanya Batalion Pertahanan Teritorial ke-41 Chernihiv 2, Batalion Pertahanan Teritorial 2 di wilayah Rivne Gorin, serta Brigade Mekanis Terpisah ke-14 yang dinamai Pangeran Romawi Agung, sebuah formasi yang hampir dibubarkan oleh milisi Donetsk pada tahun 2014. Perwira keempat Angkatan Darat Amerika Serikat adalah mantan Wakil Komandan Brigade Infanteri ke-53 yang disebut Brigade Buaya dari Garda Nasional Amerika Serikat, Mayor Yasen Pask. Setelah latihan Defender Eropa, Jenderal Paulus Gray terlibat dalam pengembangan dan pelatihan sistem pasokan operasional untuk unit tentara Ukraina. Brigade Taktis Gator yang Jenderal Paulus Gray perintahkan di Ukraina menurut beberapa sumber dapat berjumlah hingga 900 orang dan tugas utama unit tersebut termasuk pengawasan operasional, penggunaan peralatan militer khusus, komunikasi, sistem pengawasan dan intelijen di jalur Odessa, Kherson dan Mariupol. Alasan pertama dan utama mengapa perwira senior Angkatan Darat Amerika Serikat dapat dikepung di Mariupol adalah terobosan cepat tentara Rusia dan pasukan DPR ke kota dan blokadenya. Alasan lain yang lebih dalam adalah bahwa militer Amerika Serikat mungkin telah dicopot dari posisi komando mereka karena pemberontakan marinir Azov dan Ukraina. Menurut beberapa laporan, tidak dapat diandalkannya intelijen diberikan oleh mereka yang dikurung di pabrik Illich ke marinir menyebabkan kematian Komandan Brigade Kolonel Baranyuk. Menurut beberapa laporan, setelah itu orang asing itu dilucuti, dibawa ke ruang bawah tanah dan diisolasi dari mereka yang berhasil selamat. Tidak mungkin untuk mengevakuasi orang asing dengan kedok karyawan pabrik Azovstal di Mariupol karena sejumlah alasan. Ketidaktahuan bahasa dan perilaku tertentu menjamin eksposur mereka dan transfer ke tangan intelijen militer Rusia. Namun perwira barat tidak berhenti menjadi pembawa rahasia dari kategori tertinggi menurut perwira unit militer dengan pengalaman tempur. Mereka mungkin memiliki pembawa informasi bersama mereka di mana bukti partisipasi personel militer dalam permusuhan di pihak Ukraina dapat disimpan. Dalam situasi kritis bagi orang Amerika, Kanada dan Eropa, data ini dapat diperoleh dengan permulaan awal, tetapi dalam kasus ini negara-negara barat tidak akan dapat dari cerita ini tanpa skandal media yang mengerikan. Untuk alasan ini, beberapa upaya dilakukan untuk mengevakuasi perwira barat dengan helikopter dan untuk membawa keluar dari Azovstal. Angkatan Udara Ukraina menyumbangkan setidaknya 7 kendaraan tempur. Sampai sekarang posisi Jenderal Roger Clouthier, Jenderal Paulus Gray, Jenderal Terry Wolf tidak jelas atau sudah berhasil meloloskan diri. Penangkapan Jenderal Trevor Kady sangat dramatis saat menyamar sebagai warga biasa. Ketika keluar dari ruang bawah tanah, Jenderal Trevor ditanya mau dievakuasi ke Kiev atau ke Rostov. Dia jawab ke Kiev, ibu kota Ukraina. Rupanya kualifikasi teknis spionase Jenderal Trevor Kady tipe Intel kelas teri alias Intel kelas minyak angin cap kapas, karena saat diinterogasi tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Rusia sehingga langsung ditangkap. Status koridor kemanusiaan di Azovstal 2-3 Mei 2022. Padahal syarat paling utama dikuasai dengan intelijen, minimal mampu menguasai bahasa masyarakat di medan operasi. Ukraina Timur sebagian besar menutur bahasa Rusia yang menjadi korban genosida militer Ukraina dan separatis resimen Azov di bawah kendali Volodymyr Zelensky, di bawah kendali Vladimir Zelensky, Presiden Ukraina sejak tahun 2014. Setelah dicocokkan dengan sejumlah data fisik yang sudah dikumpulkan Rusia, memang benar lelaki menggunakan baju kaos oblong, jaket lengan panjang, celana panjang jeans, dan topi adalah Jenderal Trevor Kady. Dalam investigasi Rusia, ternyata Jenderal Trevor Kady
bertanggung jawab atas pengembangan laboratorium biologi 1 di Azovstal, diperkuat 18 staf yang bekerja di bawah komandonya. The National Pulse Kamis memberitakan, mengutip 5 Mei 2022 menyebut Hunter Biden, salah satu anak kandung Presiden Amerika Serikat Joseph R. Biden, terlibat dalam jaringan Jenderal Trevor Kadi di Azovstal. Hunter Biden dan Christopher Haynes membantu John Kerry, utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk perubahan iklim, mengatur subkontrak untuk penelitian Ukraina melalui Roseman Capital atau nama Pengatons Defense Threat Reduction Agency DETRA, Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan Pentagon. Pemerintah Kanada sampai sekarang bungkam pasca penangkapan Jenderal Trevor Kadi saat keluar dari terowongan bawah tanah ketika diperlakukan koridor kemanusiaan di Azovstal, Mariupol 2-3 Mei 2002. Sebagaimana dalam operasi intelijen dalam teknik menghilangkan jejak penugasan, jika ditangkap, Jenderal Trevor Kadi dilaporkan sudah pensiun dalam struktur militer aktif. Jenderal Trevor Kadi di September 2021 berhadapan dengan kasus hukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan anggota militer Kanada, sebagaimana dilaporkan Canadian Forces National Investigation Service. Jenderal Trevor Kadi berkali-kali membantah tuduhan itu. Profesor John Ryan, PhD, guru besar Universitas Winnipeg, Kanada, di The Ans Review Rabu 27 April 2022 dalam ininya Long History of United States Russian Confrontation Analysis of Ukraine-Russia Relation mengatakan pasca USSR atau Uni Soviet bubar pada 25 Desember 2001, Amerika Serikat tetap menempatkan Federasi Rusia sebagai musuh utama ideologi. Ukraina adalah proksi Amerika Serikat dan NATO untuk melakukan stabilisasi Rusia. Rusia dijadikan Amerika Serikat musuh hanya lantaran berbeda ideologi. Uni Soviet atau Federasi Rusia penganut ideologi sosialis, sedangkan Amerika Serikat penganut ideologi liberalis. Di era USSR, Partai Komunis berkuasa di negara itu selaku pemenang pasca Perang Dunia Kedua 1941-1945, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap ideologi sosialis yang dalam banyak fakta selalu dilihat dari sudut pandang sederhana sebagai komunis. Di era modern, abad ke-21 mengacu kepada latar belakang operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 membuktikan sikap superioritas kedua ideologi itu, yaitu NATO sosialis dianut NATO dan sosialis, dan NATO yang dianut liberalis di Federasi Federasi Rusia. Sosialis dianut Federasi Rusia dan NATO dianut oleh Amerika dan kawan-kawan. Liberalis dianut oleh NATO, tetapi menjadi sumber pemicu bantuan militer potensial di masa mendatang. Karena ideologi merupakan sudut pandang yang kemudian jadi pedoman hidup ketatanegaraan sebuah negara. John Ryan mengatakan pada tanggal 25 September 75, ada beberapa dokumen rahasia dari Departemen Perang Amerika Serikat tanggal 15 September 1945 telah dibuka. Menurut John Ryan, ketika Nazi Jerman menyerbu USSR pada tahun 1901, posisi Amerika Serikat diungkapkan Senator Amerika Serikat saat itu Harry Truman, jika kita melihat Jerman menang, kita harus membantu Rusia. Jika Rusia menang, kita harus membantu Jerman. Dengan cara itu biarkan mereka membunuh sebanyak mungkin, meskipun saya tidak ingin melihat Adolf Hitler menang dalam keadaan apapun. Tulis John Ryan mengutip dokumen Amerika Serikat tanggal 15 September 1945 yang dibuka pada tanggal 25 September 1975. Faktanya Jerman dan Rusia memiliki visi yang sama di era modern, yaitu memperkuat hubungan ekonomi dan riset berbasis inovasi demi kesejahteraan rakyat di mana sangat tidak disukai Amerika Serikat. Sebagaimana analis Jacques Baud
mantan intelijen strategi Swiss dan mantan petinggi NATO di Sign of the Times 2 April 2022. Karena itulah ketika USSR bubar tahun 1991, NATO dimotori Amerika Serikat melakukan ekspansi ke Eropa Timur, terutama berupaya terus-menerus merayu 15 negara pecahan USSR untuk diterima menjadi anggota NATO. Ekspansi NATO ke Eropa Timur tujuannya destabilisasi Federasi Rusia. Kendati berkali-kali diprotes Rusia sejak tahun 2008, karena sebagai ancaman kedaulatan tapi tidak diperdulikan Amerika Serikat sehingga Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina. Joko Purwanto mengatakan CIA Amerika Serikat gagal melakukan destabilisasi Federasi Rusia lewat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai pion dengan dua parameter. Pertama, negara anggota NATO tidak satu suara mendukung tindakan brutal Amerika Serikat membantu Ukraina menghadang operasi militer khusus Rusia sejak Kamis 24 Februari 2022. Kedua, NATO tidak punya legalitas membantu Ukraina menghadapi Rusia sebagaimana diharapkan Amerika Serikat karena sudah keburu diserang Rusia sebelum Ukraina secara resmi diterima menjadi anggota NATO. Ada perpecahan di kalangan anggota NATO terutama dari Turki, Prancis, Jerman, dan Austria yang selama ini memiliki hubungan baik dengan Federasi Rusia karena ketergantungan akan produk pertanian dan gas alam cair Rusia. Jerman memiliki visi yang sama dengan Rusia dan Cina, yaitu fokus pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi yang akhirnya membuat cemburu Amerika Serikat. Padahal ujar Joko Purwanto, tujuan utama jangka pendek mengganti secepat mungkin Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin yang menjabat sejak tahun 2000 melalui gerakan demokrasi model liberalisme barat dengan terlebih dahulu melakukan penetrasi di sektor timur Ukraina yang berbatasan darat langsung dengan Rusia. Destabilisasi Federasi Rusia menurut Joko Purwanto tidak mungkin bisa dilakukan CIA Amerika Serikat di Rusia dengan cukup hanya memata-matai peralatan Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina karena 5 pilar utama di Rusia sekarang ini sepenuhnya mendukung berbagai kebijakan politik luar negeri Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia. Pertama, generasi tua yang masih setia dengan ideologi komunis ketika masih berstatus Union of Soviet Socialist Republic. Kedua, partai politik terbesar Rusia yaitu Rusia Bersatu milik Vladimir Putin. Ketiga, Gereja Katolik Ortodoks Rusian, Rusian Patriarch Kirill, Alexander Dugin, Andrei Kortatunov. Keempat, masyarakat Islam Rusia. Kelima, militer Rusia sepenuhnya di bawah kendali Vladimir Putin, Presiden Federasi Rusia saat ini. Judy Dempsey, senior non-resident di Carnegie Eropa dan pemimpin redaksi strategik Eropa di Carnegie Europe, 19 Agustus 1915 dalam analisanya NATO is unprepared for conflict with Russia, mengklaim kekuatan militer seluruh anggota NATO tidak siap dan tidak mampu untuk perang terbuka dengan Rusia. Saudara-saudara, demikianlah berita hari ini yang dimuat di Babe hari ini tentang penangkapan beberapa jenderal, sekaligus juga beberapa analisa yang dimuat di dalam tulisan ini yang berkaitan dengan masalah bagaimana jahatnya Amerika dan NATO secara diam-diam ternyata melakukan permusuhan, mempersiapkan untuk melakukan permusuhan secara terbuka atau mengganggu kedaulatan Rusia secara terbuka dan mempersiapkan berbagai senjata biologi di Ukraina untuk dalam jangka panjang dalam rangka untuk memusuhi negara Rusia, mengganggu kedaulatan negara Rusia. Ini terungkap semua sebagai di media, saudara sekalian, dan tidak salah apa yang kita sampaikan di video yang lain beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana Amerika Serikat dan NATO melakukan kejahatan-kejahatan perang, menciptakan perang dan melakukan kejahatan kemanusiaan
di negeri-negeri yang lain, dan tidak ada satupun negara di dunia yang menyalahkan mereka, termasuk memblokir rekening-rekening ekonomi mereka, keuangan mereka di berbagai negara. Seperti yang mereka lakukan misalnya ke Irak, mereka lakukan juga ke Afghanistan, mereka juga lakukan ke Syria, bahkan mereka lakukan di beberapa negara misalnya juga jauh sebelumnya, termasuk juga di Yugoslavia pada tahun 90-an, di tahun akhir 60-an di negara Vietnam, juga termasuk beberapa negara di Afrika yang kita tahu. Dan tidak ada satupun negara yang menyalahkan mereka, bahkan tidak ada satupun negara di dunia memblokir, termasuk Rusia tidak pernah melakukan blokir terhadap kekayaan para pengusaha maupun negara maupun harta dari Amerika Serikat dan sekutunya yang terlibat melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di berbagai negara. Tetapi ketika orang lain misalnya seperti Rusia melakukan invasi atau operasi khusus terbatas ke Ukraina, mereka ramai-ramai mengeroyok Rusia, membekukan aset-aset mereka, bahkan orang per orang pun dilarang tampil di dunia. Jadi ini seakan-akan dunia ini panggung mereka dan milik mereka. Oleh karena itu saya kira sebagai warga dunia dan kita bangsa, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini juga dan bangsa-bangsa lain itu bisa terbuka matanya dan bisa melawan tirani yang coba dimainkan oleh Amerika Serikat dan kawan-kawannya ini, sehingga tata dunia baru yang seperti yang diharapkan oleh akan lahir di masa depan, itu tata dunia yang seimbang, setara antar seluruh bangsa di dunia, tidak lagi didominasi dan dicoba untuk didikte oleh satu negara utama yang kemudian berkelompok dengan beberapa negara untuk kemudian menakut-nakuti, menyerang, kemudian seenaknya memblokir rekening-rekening keuangan di swasta warga negara yang mereka tidak suka terhadap negara itu, pengusaha-pengusahanya diblokir, termasuk juga negara seperti yang mereka lakukan kepada Rusia hari-hari ini. Tetapi ketika mereka melakukan di masa-masa yang lalu, di negara-negara lain tidak ada satupun negara yang memblokir aset-aset ekonomi mereka, keuangan mereka. Ini kan sangat tidak adil, dan ini sangat, cara seperti ini harus dilawan, saudara sekalian. Nah, setidaknya kita sebagai warga yang tidak sepakat dengan cara-cara seperti itu, kita berbicara melalui berbagai kanal YouTube, media sosial yang sekarang ini bisa dibaca oleh seluruh dunia. Kita bisa menyuarakan itu ketidakadilan yang dimainkan suatu negara dan kelompok orang yang sesungguhnya mereka mengatakan mereka demokratis, kampium demokrasi. Mereka adalah kampium hak asasi manusia, tapi mereka adalah sesungguhnya mereka penjahat. Seperti yang terungkap di dalam berita-berita tadi itu. Mereka di permukaan mereka menyuarakan isu-isu itu, tetapi sesungguhnya adalah mereka di balik itu mereka melakukan banyak rencana-rencana kejahatan terhadap negara-negara yang lain atau terhadap rakyat negara-negara yang lain. Dan ketika mereka tidak disukai atau tindakan mereka itu tidak dibenarkan oleh bangsa yang lain. Saya kira itu saudara sekalian, dan sekali lagi saya menegaskan bahwa apa yang kita video sebelumnya tentang perang, keterlibatan Amerika, atau kita berkesimpulan bahwa sesungguhnya Rusia ini berperang dengan negara-negara NATO atau Amerika sebagai pimpinan di Ukraina. Ukraina hanya sebagai wilayah saja, medan saja yang mereka siapkan untuk berperang dengan Rusia. Dan ternyata dari berita-berita ini dan jenderal-jenderal yang ditangkap semakin terbukti apa yang dilakukan, kemunafikan yang dilakukan oleh negara-negara Barat, terutama mereka yang berhimpun di dalam NATO dan kepalanya adalah Amerika Serikat. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini dan semakin membuka cakrawala kita bahwa
selama ini kita sanjung, kita anggap Amerika negara demokrasi, negara hak asasi manusia, negara yang membangun kesetaraan, ternyata omong kosong semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini.